Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini mari kita berdoa dulu supaya pelajaran kita pada hari ini lancar dan tidak ada suatu halangan apapun. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 2. Tentang apa sih? Di sini kita akan belajar tentang yang namanya tarian. Apa sih tarian itu? Maka mari kita belajar sama-sama. Teman-teman yang berbahagia, ya, tarian adalah suatu pekerjaan atau sebuah profesi, ya. Itu hal yang harus kita ketahui. Kenapa, ya? Kenapa tarian adalah suatu pekerjaan atau profesi? Penari disebut sebagai profesi karena dalam melakukan gerakan tarian itu dibutuhkan suatu keterampilan dan pemahaman khusus terhadap tari, sehingga tidak semua orang itu ya dapat menjadi penari. Apakah kalian tahu siapa Didik Nini Tawa itu? Nah, ini fotonya. Kisahnya sangat luar biasa sekali ya. Bagi Didik Hadi Prayitno atau yang lebih dikenal sebagai Didik Nini Tawa, tari adalah cinta mati. Kecintaan pada seni tari sejak kanak-kanak telah melahirkan totalis dalam dunia tari dan menata tari. Meski tumbuh dari keluarga miskin ya, tak menyurutkan semangatnya untuk belajar tari. Dia bahkan pernah membayar biaya belajar tari dengan cara menyewakan komik warisan kakeknya. Setelah lulus SMA, cita-citanya kuliah di Akademi Seni Tari atau ASTI. Yogyakarta juga terbentur soal biaya. Dia pun rela bekerja dengan mengajar tari di beberapa sekolah. Demi cintanya pada seni tari, bagi Didik, hidup adalah belajar. Dimanapun dia berada, termasuk saat manggung di berbagai daerah, dia selalu belajar budaya tari setempat. Saat saya manggung di Jepang, saya sempatkan untuk belajar tari tradisional Jepang, katanya. Dan dia mengalami hidup seperti air mengalir, sederhana apa adanya. Ya, seperti itulah cara Didik Nini Tawa menjalani hidup. Prinsip itu pula lah yang membuatnya kuat, termasuk ketika menghadapi berbagai pelecehan yang diterimanya. Waktu itu sekitar tahun 70-an, seorang laki-laki menarikan tarian wanita. Dianggap banci, banyak yang melecehkan. Bahkan dosen saya pernah mengatakan saya merusak tari karena saya menarikan tari putri, kenang Didik. Dalam budaya Jawa, tari sering juga disebut bikso. Artinya, orang yang akan menari harus benar-benar menuju satu tujuan, yaitu menyatunya jiwa dengan pengungkapan wujud gerak yang luluh. Seni dapat memperhalus budi, memberi penghayatan rasa, empati, dan simpati. Sehingga Didik Nini Tawa sangat mendukung gagasan memasukkan pelajaran kesenian dalam kurikulum sekolah. Sebab pendidikan seni sangat dibutuhkan anak-anak sejak usia dini. Karena menurutnya, seni dapat menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan. Orang yang kurang beretika, mungkin masa kecilnya kurang mendapat sentuhan seni, ungkap Didik. Penari, karya Rustian Al-Ansori. Musik menjadi tuntunan ketika gerakan yang bersamaan adalah penari yang tak pernah lari. Ketika diikat dengan gerakan yang pasti, gerakan yang berkata-kata
senyuman untuk mendapatkan pesona. Adalah penari yang tak lupa ketika berlenggak-lenggok menjadi cerita. Penari tak mengkhianati, tak lepas dari kisah tari. Bila tak sesuai akan kena maki, karena telah merusak seni. Sikap penari telah menjadi filosofi. Ikutilah gendang, begitu pula tari. Ketika harus taat dan mengikuti, tak akan ada pertentangan walau rezim berganti. Kelestarian tumbuhan dan hewan ya. Tumbuhan dan hewan yang ada di lingkungan kita perlu dijaga kelestariannya. Tumbuhan dan hewan yang ada di lingkungan kita banyak ragamnya ya tentunya. Tumbuhan yang hidup di lingkungan kita diantaranya apa? Apel, mangga, jambu, salak, pepaya, pisang, padi, jagung, dan sebagainya. Dan hewan yang ada di sekitar kita apa coba? Ada ayam, bebek, sapi, kerbau, dan lain sebagainya. Nah, tumbuhan dan hewan dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan ya. Nah, di sini pertama kebutuhan yang berasal dari tumbuhan. Apa saja? Nah, yang pertama bahan pangan. Contohnya apa? Padi diolah menjadi nasi dan bubur misalnya. Yang kedua di sini adalah bahan sandang. Contohnya itu ya yang dari tumbuhan kelapa, pisang, nanas, dan bambu. Oke, yang ketiga adalah peralatan rumah tangga. Contohnya apa? Kayu dibuat meja atau kursi. Yang keempat bisa berupa kesehatan. Apa contohnya? Buah-buahan ya untuk antioksidan, dan juga teh hijau sangat bermanfaat untuk mengurangi kolesterol, mengobati penyakit jantung dan kanker, serta meningkatkan kekebalan tubuh. Oke, kemudian kebutuhan yang berasal dari hewan apa saja? Yang pertama adalah bahan pangan. Contohnya sapi dan kambing itu diambil apa? Dagingnya, susu, dan juga kulit. Yang kedua, bahan sandang. Di sini contohnya wool, dibuat dari serat bulu domba. Kulit hewan kambing, sapi, kerbau, ular, dan buaya dapat dibuat jaket, sepatu, dan tas. Oke, kemudian fungsi kesehatan ya bisa digunakan untuk fungsi kesehatan. Contohnya, lendir bekicot dapat dijadikan untuk perawatan kulit, dan daging biawak diolah untuk mengobati penyakit kulit. Dan yang keempat, peralatan rumah tangga. Ya, contohnya bulu ayam untuk dibuat kemoceng, dan kulit sapi untuk lapisan sofa. Ya, mungkin cukup untuk hari ini pelajaran kita. Semoga menambah keilmuan kita, pemahaman kita, dan tentunya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.